Halo para pejuang UTBK, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kali ini kita akan bahas full soal-soal tentang penalaran umum yang sering banget keluar di UTBK. Dan pastikan kalian nonton video ini hingga akhir karena sayang banget kalau kalian lewatkan soal-soal seperti ini. Karena soal-soal seperti ini tuh adalah soal-soal bonus yang akan mengantarkan kamu ke PTN favorit kamu. Seperti apa soal-soalnya? Yuk kita simak video ini hingga akhir. Oke, untuk soal nomor satu, kita diberikan sebuah diagram yang menunjukkan daya listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oke, ini diagramnya ya. Berdasarkan data yang disajikan pada diagram di atas, tahun berapakah persentase daya listrik PLTA yang paling kecil? Oke, jadi kita fokus pada data PLTA. Nah, data PLTA, data yang ada strip hijaunya ya. Nah, oke, sekarang kita bisa selesaikan. Caranya adalah kita bisa melihat per tahun ya, 2016 itu datanya untuk PLTA saja itu ada 4 dari total keseluruhan data yaitu PLTU dan PLTA. Nah, jadi pada tahun 2016 itu ada 4 PLTA, kemudian ada PLTU-nya ada 5, berarti ada 9 daya listriknya. Nah, 17 itu ada 5 dari 11. Oke. Kemudian ada tahun 2018 itu terdapat 6 dari 14. Kemudian tahun 2019 terdapat 7 dari 14. Kemudian yang terakhir pada tahun 2020 jumlah daya listriknya yaitu 8 dari 15. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan data ini, yang paling unik itu sebetulnya adalah tahun 2019 yang paling cepat kita lihat, yaitu 7 dari 14. 7 dari 14 itu kan setengah ya. Setengah itu adalah 0,5. Kenapa saya ubah dalam bentuk desimal? Karena yang ditanyakan adalah persentase ya. Nah, oke, dapat ya. 7 dari 14 itu adalah 0,5. Kemudian kita lihat 2020 itu 8 dari 15. Artinya itu lebih dari 0,5. Kan gitu ya. Oke, sekarang berarti tinggal kita cari 3 data lainnya gitu ya. Nah, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Kita tinggal cari mana nih bilangan desimal yang paling kecil dari sini gitu kan ya. Nah, 4/9 nah, itu artinya 0,44. Nah, gimana caranya? Ya gampang aja. Coba 4 bagi 9. Ya, nggak bisa ya. Tambah 0,1 di sini jadi 40. Berarti hasilnya 0, ya, jadi kan 40 bagi 9 itu paling dekat 4 ya. 4 kali 9, 36. Oke. Dari sini ada kurang 40 kurang 36, 4 gitu ya. Ini 40 lagi ya 4. Oke, 0,44 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi 0,44. Dengan cara yang sama, kalian bisa selesaikan soal ini dan akan didapatkan 5/11 itu kita akan dapatkan hasilnya adalah 0,45, kemudian 6/14 itu kita akan dapatkan 0,42. Nah, coba kalian cek apakah yang saya hitung ini benar apa enggaknya ya. Nah, oke, kalau salah mohon berikan komentar di kolom komentar supaya saya bisa tahu bahwa saya salahnya di mana. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih teman-teman. Dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sampai 2020, yang paling kecil itu ternyata letaknya ada di 2018. Nih, hasilnya 0,42 atau 42% gitu. Jadi, fix jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah si Charlie. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Soalnya masih sama seperti yang tadi, artinya data yang diberikan itu adalah sama, yaitu diagram tentang daya listrik dari PLTU dan PLTA dari tahun 2016 sampai 2020. Cuman di sini yang berbeda adalah soalnya saja. Soalnya yaitu
pada tahun 2021 ada peningkatan daya listrik sebesar 10% dibandingkan tahun 2020. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memberikan gambaran situasi pembangkit daya listrik pada tahun 2022? Oke, teman-teman, ini tuh gampang banget, yaitu kita dikasih tahu bahwa 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2020. Nah, kemudian kita diminta memprediksi 2022. Kalau begini teman-teman, biasanya soal-soal UTBK tidak akan serumit itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman harus hitung 2021 yang terlebih dahulu baru mencari 2022-nya, itu akan menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu sebetulnya soal ini sangat sederhana. Caranya adalah cukup kita melihat diagramnya saja gitu ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan untuk PLTU dulu ya. PLTU dari tahun ke tahun. Dari 2016 ke 2017 dia mengalami peningkatan. Kemudian dari 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan juga gitu ya. Malah cukup signifikan daripada 2 tahun sebelumnya. Nah, 2018 ke 2019 justru dia turun lagi nih. Oke, dari 8 ke 7. Dari 2019 ke 2020 dia konstan, nggak ada perubahan, tetap ya. Nah, dari 2000, kemudian 2021 naik lagi gitu ya. Nggak tahu sebesar apa kenaikannya. Nah, sekarang di 2022 kita nggak tahu dia kemana. Apakah dia akan turun atau konstan ataukah dia naik. Susah untuk apa namanya menunjukkannya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat yang PLTA. Coba PLTA. Dari 2016 ke 2017 itu meningkat satu, gitu ya, nambah. Kemudian 2017 ke 2018 juga naik. 2018 ke 2019 naik satu lagi. Oke. 2019 ke 2020 naik satu lagi. Oke, 2021 tentu saja naik ya, 10% malah ya. Nah, sekarang 2022 kecenderungannya apa? Cenderung dia akan terus naik kalau yang ini ya. Nah, dia akan terus naik. Pada tahun 2022 dia akan naik pula ya. Kita bisa prediksikan itu. Nah, oleh karena itu kita fokus mencari jawaban yang ada PLTA-nya. Yang apa? Daya listrik PLTA lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oke, jelas ya. Ya kan? Jadi jawabannya adalah si alfa ini, teman-teman. Yang berapa? Pembangkit daya listrik PLTU menurun dibanding tahun sebelumnya. Kita nggak bisa nyatakan demikian. Kemudian yang Charlie juga nggak bisa kita nyatakan demikian. Yang delta daya listrik PLTU sama dengan tahun sebelumnya juga kita nggak bisa prediksi. Yang E daya listrik PLTA menurun daripada tahun sebelumnya, justru meningkat, ya kan? Jadi daya listrik PLTA itu cenderungnya justru meningkat, meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Oke, jadi jawabannya alfa. Begitu teman-teman, sangat gampang pastinya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3 ya. Manakah di antara bilangan berikut ini yang nilainya itu paling mendekati hasil pengurangan 2,34 dikurangi 1/3/5? Ingat teman-teman, yang ditanyakan, yang diminta soal ini adalah yang paling mendekati hasil pengurangan. Oke, berarti mau tidak mau kita harus tahu dulu hasil pengurangannya berapa gitu ya. Nah, karena semua pilihan gandanya atau opsinya itu dalam bentuk persen, maka enaknya kita tetapkan hasil pengurangannya itu dalam bentuk desimal, teman-teman. Ini ya untuk mempermudah kita gitu. Nah, 2,34 dikurangi 1/3/5. Nah, teman-teman untuk menyelesaikan 1/3/5 itu untuk menyatakan dalam bentuk desimal, teman-teman bisa lakukan dua hal gitu ya. Nah, yang pertama yang teman-teman bisa lakukan 1/3/5 itu bisa teman-teman tuliskan dalam bentuk 1 ditambah 3/5. Nah, ini hasilnya berapa? Ini teman-teman cari tahu. Nah, kemudian atau 1/3/5 itu teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nah, tergantung kebiasaan teman-teman ya. 1/3/5 itu kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa ini kan menjadi 1 kali 5 5 tambah 3 itu 8, berarti 8/5. Nah, ini bisa diselesaikan berapa gitu. Nah, kalau saya teman-teman sukanya itu yang di atas justru ya. 1/3/5 itu saya buat menjadi 1 ditambah 3/5. Ini berarti kan 1 tambah 3 bagi 5 itu kan 0,6 gitu ya.
Nah, 0,6 ditambah 1 itu adalah 1,6. Oleh karena itu, hasil pengurangannya 2,34 dikurangi 1,36 adalah 0,74. Ini tuh sama dengan 74%. Nah, 74% itu paling dekat dia dengan 75% dalam soal ini ya. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah 75% tentu saja. Begitu teman-teman ya. Jadi soal ini merupakan soal bonus ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini tidak bisa mengerjakan soal ini gitu ya. Jadi pastikan Anda banyak berlatih sehingga semakin mudah Anda untuk menjawab soal-soal seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, ini soalnya aritmatik ya. Ini gampang banget sebetulnya ya. Tinggal teman-teman perhatikan saja alurnya dengan teliti. Gitu. Oke, sekarang kita lihat. Harga emas batangan seberat 1 gram 3 tahun lalu lebih murah 20%. Ingat, 3 tahun lalu lebih murah 20% ya. Daripada harga emas batangan seberat 1 gram pada saat ini. Gitu ya. Apabila harga emas batangan seberat 1 gram 3 tahun yang lalu adalah 960.000, berapakah harga emas batangan 1 gram saat ini? Ingat, yang ditanya adalah emas saat ini. Gitu. Itu berapa? Nah, dan harga tahun lalu, 3 tahun lalu, itu adalah 960.000. Nah, berarti ini kita misalkan aja. Ya, misalkan harga emas tahun ini gitu ya. Per gramnya itu adalah X gitu ya. Maka dengan gampang kita bisa selesaikan ini gitu ya. Nah, jadi ingat 3 tahun lalu artinya 100% gitu ya. Dikurangi 20%. Nah, ini kan harga 3 tahun lalu ya. Dikalikan harga emas sekarang itu apa namanya? Harganya itu 960.000 gitu. Jadi 100% dikurangi 20% itu ada 80%, teman-teman ya. Nah, ini menjadi 80% dikali X sama dengan 960.000. Nah, 80% itu kita bisa tulis sebagai 80/100, teman-teman ya. Sama dengan 960.000. 80/100 itu bisa kita coret nolnya 1. Jadi kita dapatkan 80/100 itu 98/10. X sama dengan 960.000. Nah, jadi saya lanjut di mana ini? Oke, saya lanjut sini aja ya. Sebelah kanannya ya. Oke. 8/10 X sama dengan 960.000. Maka X-nya kita bisa dapatkan sama dengan 960.000 dikalikan dengan 10/8. Nah, ini kan bisa kita coret nih. 96 bagi 8. Itu berapa tuh? 96 bagi 8 itu 12 ya. Nah, kita cari di opsi yang angka paling depannya 12. Jadi yang jawabannya dari semua opsi ini tentu saja yang delta. Nah, cek aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu hitung sampai selesai gitu ya. Begitu ketemu 96 bagi 8 itu adalah 12, ya udah berarti 960.000 dikali 10/8 pasti hasilnya 1.200.000. Nah, kalau nggak percaya, coba aja. Oke, sekarang kita masuk pada soal kelima, soal terakhir pada video part kali ini. Oke, soal yang kelima, seorang atlet berlatih lari selama seminggu. Jarak yang ditempuh pada hari pertama hingga ke-6. Oke, pertama hingga ke-6. Berturut-turut adalah 8, 12, 10, 14, 12, dan 16 kilometer. Jika tren latihan lari bersifat konsisten, berapa kilometer jarak yang ditempuh pada hari ke-7? Apa artinya teman-teman? Artinya si ini itu tetap gitu ya, 8, 12, 10, 14, 12, 16. Ini itu perubahannya tetap. Ini kan yang ke-6 ya, yang ditanya adalah yang ke-7 ya berarti ya, yang di sini. Nah, ini berapa? Nah, caranya itu gampang teman-teman, gampang banget. Ini itu sebetulnya adalah pola bilangan gitu ya. Nah, kita lihat polanya teman-teman. Dari 8 ke 12 itu naik, kemudian 12 ke 10 naik, 10 ke 14 naik. Artinya grafiknya itu
naik turun naik turun naik turun berselang-seling gitu ya. Jelas maka ini adalah polanya adalah lompat satu gitu teman-teman. Berarti dari 8 ke 10, berarti 10 ke 12 lompat satu ya, 12 ke sini nanti gitu ya. Dari 8 ke 10 itu kita tambah 2 ternyata teman-teman. Dari 10 ke 12 itu kita nambah 2 lagi gitu ya. Dari 12 ke sini nanti, nah harusnya nambah 2. Berapa itu? 12 nambah 2? Iya, 14. Jadi jawabannya yang mana? Yang Bravo dong, gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman latihan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Like video ini jika teman-teman menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana yang kebetulan belum nyampe di channel kita ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat belajar karena yang mau masuk PTN bukan kamu aja. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.